Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisra Pudianto, peserta PPG Batch 3, guru kelas LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan bukin dengan mata pelajaran IPAS kelas 5 dengan materi suhu dan kalor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Tidak Semua ya. masuk. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu supaya nanti dalam kalian menerima pelajaran bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Untuk yang memimpin doa, ketua kelasnya silakan untuk Mas Albert memimpin doanya. Untuk mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya hitung, hitungan ketiga, mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Sebelum materi saya ajarkan, saya sampaikan, maka pada pagi hari ini saya akan mengulas pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran IPAS. Apa? IPAS. Sebelum kita melaksanakan pelajaran IPAS, maka kita SBR dulu. Ya. Coba semuanya SBR dulu untuk yaitu tepuk kul. Ya. Persiapan, kalau siap, mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Tangan semuanya. Sekarang kita sebelum menyampaikan materi, saya akan mengulas materi yang kemarin, yaitu tentang sumber-sumber energi panas. Sumber-sumber tentang energi panas. Apa saja sumber energi panas itu? Yang pertama yaitu Matahari. yang kedua, Api. yang ketiga. Lilin. Dari 3 sumber tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contoh panas matahari, fungsinya untuk apa? Untuk mengawetkan baju, untuk berjemur. Terus kalau api, untuk penerangan pada zaman dahulu. Terus listrik untuk lampu, untuk menghidupkan lampu, untuk menghidupkan
Ada satu lagi yang kita mudah atau yang mudah kita temui, yaitu gesekan Benda. kedua belah benda. Nah, contoh coba kalian gesekkan tangan selama 30 menit. Selama 30 detik ya. Selama 30 detik. Maaf, keliru. Selama 30 detik. Coba kamu gesekkan tangannya. Nah. Sebelum materi nanti saya lanjutkan, nanti saya akan di sini saya akan menayangkan materi dalam bentuk video dulu. Nanti kamu lihat, setelah kamu lihat nanti Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi panas dan perpindahannya bagian pertama, yaitu suhu dan kalor pada mata pelajaran IPA kelas 5 tema 6. Apa itu suhu dan apa itu kalor atau panas? Kita akan cari tahu perbedaannya pada slide berikut ini. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat energi panas yang dimiliki suatu benda. Satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius. Dan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan panas atau kalor yaitu salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kalor juga dapat didefinisikan dengan energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan panas adalah kalori dan alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Berikutnya kita akan belajar tentang alat pengukur suhu yaitu termometer. Termometer pertama kali pada tahun 1592 dibuat oleh Galileo Galilei, seorang ilmuwan Italia yang menggunakan udara dan air. Kemudian pada tahun 1714 Daniel Gabriel Fahrenheit, yaitu ilmuwan Jerman, membuat termometer berisi air raksa. Kemudian pada tahun 1742, Andreas Celsius, ilmuwan Swedia, menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Itu tadi tentang gambaran, yaitu materi suhu dan kalor. Setelah kalian melihat atau menonton video tadi, apa yang sudah kamu tangkap? Coba saya akan tanya ke kelompok 1. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat suatu benda. Ya, benar. Kalau menurut kelompok 2? Termometer adalah alat untuk mengukur panas yang satuannya Celcius. Ya, betul. Kelompok 3? Salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu energi. Ya, betul. Tepuk tangan. Pintar sekali. Jadi, gini ya, saya teruskan, saya jelaskan sekali lagi. Kalor dan suhu ya. Jadi kalor ini bisa merubah suatu benda. Apa itu kalor? Suhu kalor, ya, kalor. Nah, jadi kalor dan suhu. Kamu sudah pernah merasakan ya? Bagaimana suhu panas, bagaimana suhu dingin? Sudah pernah merasakan? Ya. Waktu siang hari kita merasakan waktu malam hari kita merasakan Dingin. Itu salah satu bukti atau salah satu bentuk perubahan suhu pada alam. Nah, sekarang kalian membawa penggaris plastik? Bawa, sudah dikeluarkan, paling enggak salah satu dikeluarkan penggaris plastiknya. Penggaris plastik. Ya. Oh, ini punya? Coba dikeluarkan penggaris plastiknya. Terus coba cari kertas. Oh, ini kertasnya.
Coba ini langsung kamu sobek kecil. Nah. Paling tidak segini. Nah, setelah itu, ya. Coba, udah, cukup. Coba taruh di atas kertas. Yang nempel. Nah, ada nempel. Berarti masuk terang atau belum? Nah, coba panas. Ini bagaimana? Belum? Silakan gosokkan dulu. Tapi gosokkan dulu lagi. Silakan cepat. Gosokkannya. Ya. Silakan. Sudah sempat tempelkan? Dalam kertas? Tempelkan. Lalu diangkat. Ditempelkan. Kamu tempelkan? Sudah kamu tempelkan? Nah. Apa yang terjadi? Kertas itu akan apa yang terjadi? Menempel atau menempel tuh enggak? Nah, itu disebabkan apa? Itu disebabkan apa? Gesekan yang mengakibatkan energi panas. Betul sekali, yang mengakibatkan energi panas. Dah cukup, dah cukup. Sekarang gini, selain dari penggaris, ya, selain dari penggaris yang sudah kamu gosok-gosokkan tadi, kalau kamu tampilkan, itu apa yang terjadi tadi? Kertas akan menempel di penggaris. Terus sekarang contoh yang lain selain itu ada perubahan atau perlambatan kalor. Nah, di sini ada gelas. Nanti satu kelompoknya saya bagikan satu, ya. Kamu persiapkan obatnya. Kamu persiapkan obatnya. Enggak. Ya, ini gini, gelas tersebut jangan dimasukin dulu sendok. Nanti gelas tersebut saya akan masukkan air panas, ya. Saya akan masukkan air panas. Setelah dimasukkan air panas, nanti kedua sendok tersebut kamu masukkan dalam air tersebut, ya, dalam air tersebut. Maka yang pertama apa yang terjadi dari kedua sendok tersebut? Yang kedua, kamu siapkan stok buatnya, ya. Untuk apa stok buat itu? Sudah? Ya, semuanya. Kalau sudah, coba sekarang satu kelompoknya deskripsikan atau presentasikan ke depan satu-satu. Jadi kelompok satu semuanya maju. Ayo sini. Sini. Kita tekan yang keras ya. Di tengah kami dari kelompok satu. Ketika sendok logam dimasukkan ke dalam air panas, maka yang terjadi sendok logam tersebut akan berakhir panas. Itu adalah salah satu bukti bahwa di dalam air panas terdapat energi panas. Sendok logam. Perbedaan tersebut, sendok logam lebih cepat terasa panas dan pada sendok plastik itu salah satu bukti bahwa kalor dapat berpindah lebih cepat via benda logam.
Dari pernyataan kelompok tadi menurut saya itu sudah betul. Tapi ada yang tanyakan dengan kelompok lain tentang kondisi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Semua ya. Jadi gini, pada intinya kalor tersebut bisa merambah ke suatu benda dan benda tersebut ikut panas. Tadi sudah dicontohkan dalam gelas tersebut ada air panas ya, air panas yang dimasukkan yaitu satu logam sendok dan satu sendok plastik. Jadi gini ya, dari praktek tersebut, dari data tersebut, kalian kira-kira sudah memahami ya, jadi antara perpindahan panas, kalor dan suhu. Tadi dijawab gelas itu suhunya apa? Panas. Suhunya? Panas. Terus sendok yang dimasukkan dalam gelas akan juga panas. Juga panas. Paham ya? Paham. Coba untuk mengepresikan kita eksperimen dulu lagi. Coba main berdiri, tuh berhitung, ya. Sudah siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Tepuk kembali. Nah. Sekarang kalau sudah, maka kita akan mempelajari. Jadi setelah tadi yang saya jelaskan, baik di monitor maupun di lembar kerja kalian tadi, itu menunjukkan bahwa suhu dapat merubah benda. Jadi benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita, contohnya ya seperti besi, seperti kayu, seperti air, seperti benda-benda logam yang lainnya, itu semua apa? Berbeda-beda jenis dan sifatnya. Untuk bagaimana menurut kalian pelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa teruskan satu ya. Silakan ditulis bagaimana kesimpulan. Sudah? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini pelajaran IPAS saya akhiri. Apabila saya dalam menyampaikan materi pelajaran ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Nanti kamu di waktu
bisa memanfaatkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.